Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, jumpa lagi dengan saya Cindy Jonifer, PP 1811021016, kelas 2B D4 Akuntansi. Baiklah, hari ini saya akan menjelaskan materi terkait dengan harga transfer, yaitu materi dari mata kuliah akuntansi manajemen. Silakan disimak, guys. Sumber utama buku yang saya gunakan terkait dengan materi yang saya jelaskan hari ini yaitu Dasar-Dasar Akuntansi Manajerial edisi 5, penerbit Saleba 4, Marianne M. Women, Don R. Hansen, serta L. Eicher. Dan juga pedoman dari Adrian Noviriadi, buku PDF mengenai penentuan harga transfer, serta buku Hansen Mowen edisi 8. Oke guys, selanjutnya kita masuk ke materi. Yang pertama pembahasannya yaitu mengenai konsep dari harga transfer. Di sini, jika kita lihat dari arti luasnya, harga transfer adalah harga suatu produk atau jasa yang ditransfer dari pusat pertanggungjawaban dalam satu perusahaan. Nah, contohnya saja nih, seperti biaya listrik. Biaya listrik ini ditransfer dari Departemen Pembangkit Listrik ke departemen lainnya yang menikmati listrik. Nah, selanjutnya kita lihat dari arti sempit. Di sini, harga suatu produk atau jasa yang dibebankan antar pusat laba dalam suatu perusahaan. Jadi, di antara arti sempit dan luas tersebut dapat saya tarik kesimpulan, yaitu yang dimana harga transfer itu adalah harga internal atau harga komponen suatu produk atau jasa yang dibebankan oleh divisi penjualan ke divisi pembeli dalam perusahaan yang sama. Baiklah, dalam harga transfer, di sini terdapat dua keputusan di dalamnya. Yang pertama, keputusan dalam pemilihan sumber. Di sini, pemilihan dan sumber tergantung dengan kebijakan manajer, yaitu di mana pemilihan sumber yang ada dalam suatu perusahaan atau di luar suatu perusahaan. Yang selanjutnya yaitu keputusan dalam penentuan harga transfer. Di sini, pemicu dalam permasalahan yaitu penentuan harga transfer itu tersendiri adalah agar menjadi jalan tengahnya yaitu dengan adanya kesepakatan di antara dua pihak, yaitu pihak penjual dan pihak pembeli, yang dimana pihak penjual menghendaki harga transfer tinggi agar memperoleh laba yang tinggi, sedangkan pihak pembeli hendak mendapatkan harga transfer yang rendah untuk menekankan biaya yang dikeluarkannya sehingga meningkatkan laba yang akan diperolehnya nanti. Oke, selanjutnya kita masuk ke yaitu karakteristik dari harga transfer. Di sini, yang pertama adalah masalah yang timbul terkait diukurnya kinerja divisi dengan laba yang diperolehnya. Hal ini, manajer pusat menjadi sangat peduli terkait dengan faktor yang mempengaruhi penerimaan laba dan termasuk dalam penentuan harga transfer itu sendiri. Yang kedua, harga transfer di dalamnya mengandung laba. Yang ketiga, dijadikan sebagai alat untuk mempertegas diversifikasi serta mengintegrasikan divisi yang telah dibentuk. Di sini, divisi yang telah dibentuk tersebut dianggap independen dalam penetapan harga transfer antar divisi-divisi lainnya. Oke, tujuan dari penentuan harga transfer ini sendiri yaitu yang pertama, memberikan informasi yang relevan kepada masing-masing unit usaha untuk mempertimbangkan imbal balik optimum antar biaya dan pendapatan dalam suatu perusahaan. Yang kedua, memberikan suatu keputusan yang selaras dengan cita-cita. Yang ketiga, membantu pengukuran kinerja suatu ekonomi dan unit usaha individual. Yang keempat, sistem itu sendiri mudah dimengerti dan dikelola. Dampak harga transfer.
ABC Inc. Divisi A memproduksi komponen dan mentransfernya ke divisi B dengan harga 30.000 unit. Divisi B membeli komponen dari divisi A dengan harga transfer 30.000 per unit dan menggunakan komponen itu untuk memproduksi produk akhir. Sedangkan pada divisi H, harga transfer sama dengan 30.000. Pendapatan bagi A meningkatkan laba bersih, meningkatkan ROI. Sedangkan divisi B, harga transfer sama dengan 30.000. Biaya bagi si B menurunkan laba bersih dan menurunkan ROI. Baik, selanjutnya kita ke bagian penentuan harga pokok dari transfer itu sendiri, yang dimana ada satu biaya itu tersendiri juga terbagi dua, yaitu ada biaya penuh standar dan ada biaya penuh real. Di sini masing-masingnya itu sama-sama menerapkan full costing, variable costing, dan activity based costing. Yang kedua, harga pasar. Yang ketiga, metode negosiasi. Dan yang keempat, metode arbitrase atau penyelesaian dari konflik. Terkait dengan penentuan harga transfer berdasarkan biaya yang diterapkan adalah biaya penuh, di mana biaya penuh itu tersendiri terbagi dua, yaitu ada biaya penuh real dan ada biaya penuh standar. Apabila kita lebih menetapkan pada biaya penuh real, maka kemungkinan kejadian ketidakefisienan biaya yang diterapkan oleh divisi penjual kepada divisi pembeli. Karena pada biaya divisi penjual tersebut ada keborosan yang di dalamnya, sehingga pada penentuan harga transfer hal itu tidak baik. Nah, apabila kita menetapkan pada biaya penuh standar, kejadian seperti biaya penuh real akan dapat diatasi atau diminimalisir. Karena pada biaya standar mencerminkan operasi yang baik dengan sesungguhnya membebani oleh divisi penjual. Namun, efeknya membuat divisi penjual enggan melakukan perbaikan efisiensi. Apabila mereka melakukan perbaikan atau peningkatan efisiensi, maka penentuan harga transfer akan lebih kecil dan laba yang akan mereka peroleh akan lebih kecil, dan ini sama dengan penggambaran dari kinerja mereka pun akan menurun. Nah, pada rumus umum harga transfer, yaitu harga transfer sama dengan biaya penuh ditambah laba. Cara mencari biaya penuh itu tersendiri terbagi atas 3 pendekatan. Ada pendekatan full costing, variable costing, dan pendekatan ABC. Sedangkan cara mencari laba yaitu Y% dikali aktiva penuh. Cara mencari aktiva penuh sendiri, aktiva lancar ditambah tidak lancar. Nah, agar teman-teman dapat memahami penjelasan tadi, silakan teman-teman simak soalnya. Pendekatan full costing. Soalnya adalah Oki Corp memiliki 2 divisi A dan B, yang dibentuk sebagai pusat laba. Divisi A menghasilkan suku cadangki dan dijual di pasar luar sebanyak 10%, dan sisanya ditransfer ke divisi B. Manajer divisi A dan B sedang mempertimbangkan penentuan harga transfer suku cadangki untuk tahun anggaran YAT. Menurut anggaran, divisi A akan beroperasi pada kapasitas normal sebanyak 1.000 unit dengan taksiran biaya penuh untuk tahun anggaran YAT sebagai berikut. Biaya produksi 200 juta, biaya administrasi dan umum 50 juta, biaya pemasaran 20 juta, maka total biaya penuh divisi A 270 juta.
Total aktiva yang diperkirakan pada awal tahun anggaran adalah 1 miliar dan laba yang diharapkan dinyatakan dalam ROI sebesar 20%. Tentukan harga transfer dengan suku cadang Ki. Baik, jawaban dari mengenai full costing adalah pertama kita cari dulu perhitungan markup. Di sini biaya administrasi dan umum 50 juta, biaya pemasaran 20 juta. Laba yang kita harapkan itu adalah dari ROI 20% dikali dengan 1 juta, yaitu total aktiva yang diperkirakan. Maka laba yang kita harapkan sama dengan 200 juta. Jumlahnya adalah 270 juta. Biaya produksi yang kita keluarkan yaitu 200 juta. Maka markup-nya adalah 135%. Di manakah dapat 135%? Maka saya akan menjelaskan. 135% di sini 270 juta dibagi 200 juta dikali 100%. Setelah memperoleh markup, maka selanjutnya adalah perhitungan harga transfer. Di sini, biaya produksinya yaitu 200 juta. Maka, markup yang kita cari adalah 135% dikali dari laba yang kita harapkan, yaitu 200 juta. Maka, hasilnya 270 juta. Jumlah harga jualnya 470 juta. Volume produksi 1000 unit. Maka, harga transfer per unitnya 470.000. Nah, agar teman-teman dapat memahami penjelasan tadi, silakan teman-teman simak soalnya. Selanjutnya, pendekatan variabel costing. Maka soalnya adalah pertama biaya variabel. Biaya produksi variabel 150 juta, biaya administrasi umum variabel 10 juta, biaya pemasaran variabel 5 juta. Maka totalnya 165 juta. Sedangkan biaya tetapnya ada biaya produksi tetap 50 juta, biaya administrasi umum tetap 40 juta, biaya pemasaran tetap yaitu 15 juta. Maka total biaya tetap adalah 95 juta. Dan total biaya penuh secara keseluruhan yaitu biaya tetap ditambah biaya variabel sama dengan 270 juta. Perhitungan markup, biaya tetap 95 juta, laba yang diharapkan 20% dikali 1 miliar sama dengan 200 juta. Maka jumlahnya 295 juta. Biaya variabelnya 165 juta. Maka markup-nya 179% yang didapatkan dari 295 juta dibagi 165 juta dikali 100%. Selanjutnya, perhitungan harga jual, yaitu biaya variabelnya 165 juta, markup-nya 179 dikali 165 juta dibagi 100, maka dapat 295 juta. Total dari harga jualnya yaitu 460 juta. Volume produksinya yaitu 1000 kg. Maka harga jual per kilogramnya yaitu 4.600. Perhitungan harga jual. Biaya variabel 165 juta. Markup-nya 179% dikali 165 juta, maka 295 juta. Jumlah harga jualnya 460 juta, volume produksi 10.000 kg, maka harga jual per kilogramnya 46.000. Nah, pada pendekatan activity based costing, rumus harga transfer sama dengan biaya penuh ditambah laba. Biaya penuhnya itu berdasarkan unit level activity cost atau jumlah yang diproduksi. Yang kedua, batch level activity cost atau jumlah batch produksi. Yang ketiga, product level activity cost atau taksiran jumlah unit produksi. Yang keempat, facility sustaining activity cost
atau taksiran unit produksi pada kapasitas normal. Nah, agar teman-teman dapat memahami penjelasan tadi, silakan teman-teman simak soalnya. Contoh terkait dengan pendekatan activity based costing adalah soalnya Unita Corp memiliki dua divisi A dan B yang dibentuk sebagai pusat laba. Divisi A menghasilkan suku cadang Q dan R yang dijual di pasar luar sebanyak 10% dan sisanya ditransfer ke divisi B. Manajer divisi A dan B sedang mempertimbangkan penentuan harga transfer suku cadang A untuk tahun anggaran YAT. Perusahaan menggunakan pendekatan activity based costing dalam penentuan biaya penuh. Menurut anggaran divisi A, direncanakan akan beroperasi pada kapasitas normal sebanyak 1 juta unit suku cadang Q dan 2 juta unit suku cadang R. Diketahui tabel suku cadang Q dan suku cadang R. Unit level activity cost, biaya standar per unitnya untuk suku cadang Q 1.500, untuk suku cadang R 2.000. Batch related activity cost, biaya standar per batch, yaitu suku cadang Q-nya 200.000 dan suku cadang R-nya 150.000. Product sustaining activity cost, biaya per unitnya untuk suku cadang Q 500 dan untuk suku cadang R 300. Facility sustaining activity cost, biaya setahunnya untuk suku cadang Q 200 juta dan untuk suku cadang R 400 juta. Misalkan divisi A mentransfer 1.000 unit suku cadang Q ke divisi B dalam bulan Januari 20X1. Jumlah tersebut diproduksi dalam 2 production run atau batch. Total aktiva divisi A yang diperkirakan pada awal tahun anggaran 1 miliar dan laba yang diharapkan divisi A dinyatakan dalam ROI sebesar 22%. Maka markup untuk suku cadang Q dan R pada unit level activity cost diminta hitung harga transfer suku cadang Q. Jawaban terkait dengan contoh pendekatan activity based costing, yaitu laba yang diharapkan 22% dikali 1 miliar sama dengan 220 juta. Unit level activity cost, suku cadang Q 1 juta dikali 1.500, maka hasilnya 1 miliar 500 juta, dan suku cadang R 2 juta dikali 2.000, maka hasilnya 4 miliar. Maka markup yang diperoleh adalah 40%. Harga transfer 100.000 unit suku cadang Q bulan Januari 2000X1 yang dibebankan oleh divisi A ke divisi B. Biaya penuhnya unit level activity cost 100.000 unit dikali 1.500 sama dengan 150 juta. Batch level activity cost 2 batch dikali 200 yaitu sama dengan 400.000. Product level activity cost 100.000 unit dikali 500 sama dengan 50 juta. Facility level activity cost 100.000 unit dikali 200. 200 di sini didapat dari 200 juta dibagi 1 juta unit, maka hasilnya 200. Maka total dari facility level activity cost yaitu 100.000 unit dikali 200 hasilnya 20 juta. Total biaya penuh suku cadang Q yaitu 220.400.000. Markup dari 40% dikali 150 juta adalah atau dari unit level activity cost yaitu 60 juta. Maka harga transfer suku cadang Q 100.000 unit ini adalah 280.400.000 rupiah. Kelemahan yang terdapat pada penentuan harga transfer pada biaya ini yaitu yang pertama, kemungkinan adanya biaya yang ditolak oleh divisi yang terlibat atau divisi pembeli karena menganggap biaya tersebut tidak efisien.
Di sini, pada divisi pembeli, jika melakukan pembelian barang dalam jumlah kuantitas yang banyak, maka mereka meminta harga khusus. Yang kedua, sulit untuk menentukan ROI atau laba yang wajar bagi divisi penjual. Apalagi ada sebagian produk yang dijual keluar, dan hal ini perlu pemisahan antara biaya penjualan yang dilakukan keluar dengan penjualan yang dilakukan di dalam. Selanjutnya, penentuan harga transfer dengan pasar. Di sini, harga pasar yang diterapkan adalah harga pasar minus. Alasan yang terutama yang satu adalah kuantitas umum yang digunakan pada divisi penjual adalah umumnya cukup besar, dan hal ini menimbulkan kehematan bagi divisi penjual, termasuk potongan volume. Yang kedua, divisi penjual tidak mengeluarkan biaya-biaya yang terkait dengan promosi, iklan, komisi, dan lain-lainnya. Yang ketiga, pada divisi penjual tidak membutuhkan biaya pergudangan. Nah, agar teman-teman dapat memahami penjelasan tadi, silakan teman-teman simak soalnya. Diketahui persentase harga pasar 100%, dikurangi potongan volume 1,0, biaya penjualan 12,0, komisi penjual 2,0, biaya penagihan 0,5, biaya pergudangan 5,5, maka total biaya pengurangan 21,0. Maka harga transfer dalam persentase dari harga pasar adalah 79,0 yang diperoleh dari 100 dikurang 21. Oke, kelemahan dari harga pasar adalah yang pertama, tidak semua produk mempunyai harga pasar. Yang kedua, penjual wajib mencapai harga pasar. Yang ketiga, penentuan harga pasar itu sangat sulit, yang dimana harga pasar itu sendiri mengalami fluktuatif atau berubah-ubah. Nah, setelah pembahasan mengenai penentuan harga transfer, selanjutnya pengelolaan harga transfer tersebut juga terbagi dua. Ada yang berdasarkan arbitrase dan ada yang berdasarkan negosiasi. Oke, selanjutnya masuk ke negosiasi. Di sini, pada negosiasi itu sama dengan melakukan tawar-menawar, yang dimana tawar-menawar itu dilakukan di antara dua divisi yang saling berkaitan, yang memutuskan seberapa besar penghematan biaya yang telah mereka lakukan. Di sini terdapat harga minimum dan harga maksimum. Harga minimum di sini adalah harga yang ditetapkan kepada divisi penjual agar tidak mengalami kerugian apabila dia menjual barangnya ke internal perusahaan dibanding ke pihak luar perusahaan. Sedangkan harga maksimum di sini adalah di mana si divisi penjual tidak mengalami kerugian apabila dia membeli input di internal perusahaan dibandingkan dia membeli input di luar perusahaan itu sendiri, atau sering disebut dengan harga maksimum dari tawar-menawar. Nah, agar teman-teman dapat memahami penjelasan tadi, silakan teman-teman simak soalnya. Harga transfer yang dinegosiasi. Barang sama dengan matras. Harga jualnya sama dengan 50.000. Komisi penjual sama dengan 5.000. Maka harga transfer minimum yang diperoleh yaitu 45.000. Maka harga transfer yang untuk dinegosiasi berada di antara 45.000 sampai 50.000. Selanjutnya, kita masuk ke arbitrase. Arbitrase di sini adalah upaya untuk menengahi apabila terjadi kekonflikan atau kebuntuan di antar manajer divisi, unit penjual dan unit pembeli. Apabila terjadi konflik, perlu dibentuk komite harga transfer yang bertanggung jawab
Yang pertama, menyelesaikan arbitrase. Yang kedua, melakukan peninjauan terhadap pengelolaan sumber daya. Yang ketiga, pengubahan terhadap pengaturan harga transfer. Dan pada cara melakukan arbitrasi ini bisa dengan yang pertama, sistem formal yang dimana melakukan penulisan secara langsung ke arbitror. Yang kedua, sistem informal dengan presentasi secara lisan. Dan cara penyelesaian arbitrasi tersendiri adalah dengan membujuk, menawar, menyelesaikan masalah, dan memaksa. Nah, sekian dari pemberitahuan atau pemaparan saya hari ini terkait dengan harga transfer. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Apabila saya salah kata, juga mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.